Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita banyak merasakan nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan itu, kita semakin patuh, semakin taat kepadanya di dalam hidup yang sementara ini. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri toladan dan bimbingan-bimbingan melalui sabdanya, sehingga kita mantap di dalam beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak lain, penciptaan itu supaya manusia dan jin beribadah kepadanya. Jadi tujuan penciptaan manusia dan jin tidak lain agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56 yang sering kita dengar dan penjelasannya pun pernah kita dengar juga. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim sudah jelas dan mengerti bahwa kita diciptakan oleh Allah agar kita beribadah. Oleh karena itu, jika ada manusia yang diciptakan oleh Allah tetapi tidak mau beribadah kepadanya, berarti dia berada dalam pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah begitu. Nah, ibadah itu apa? Al-ibadatu at-taqarrubu ilallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ibadah itu secara sederhana, secara gampang, itu diartikan melaksanakan perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semua yang kita lakukan kemudian kita dasari karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, itu kita berada dalam lingkaran ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sejak manusia sebelum kita semuanya sudah juga diperintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu beribadahlah kalian Rabbakum kepada Tuhan kalian. Hati kita disentuh oleh Allah supaya ingat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa Tuhan kita itu? Maka dalam surat ini, surat Al-Baqarah ayat 21 ini menjelaskan Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang memerintah supaya beribadah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita semua, orang-orang yang sekarang, orang yang akan datang, dan orang-orang yang telah terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi dari ibadah inilah, dimulai dari ibadah inilah kita akan dapat menjadi orang-orang yang takwa, orang yang takut, orang yang rindu, orang yang patuh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya ketakwaan itu terbentuk dari berbagai macam ibadah yang kita lakukan, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Nah, hadirin yang berbahagia, la'allakum tattaqun. Untuk apa kita beribadah? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kelak kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Dan jika telah dicatat oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, maka kita akan diberi peluang atau memiliki peluang untuk masuk surganya Allah yang penuh kenikmatan. Bagaimana kalau kita enggak beribadah? Kita diciptakan oleh Allah, diperintah oleh Allah beribadah, tetapi kita tidak beribadah, berarti kita melakukan pembangkangan. Nah, pembangkangan bukan kepada manusia, tetapi pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa betapa besar dosanya. Sebagaimana iblis itu membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu tentu kita hidup ini memiliki tujuan. Apa tujuan kita? Maka diterangkan oleh Allah di dalam surat
Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian orang yang berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu artinya kita sudah memandangkan niat kita agar kita betul-betul merasakan kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu tinggal action kita. Kalau kita kepingin bahagia di dunia, tentu kita tidak lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu bermohon kepada Allah di dalam usaha kita. Kita bertawakal kepada Allah agar cita-cita bahagia di dunia tercapai. Dan di dalam kehidupan dunia itu kita tidak lupa Allah. Kita juga menyiapkan bekal untuk hari akhirat. Sehingga apa yang kita lakukan, doa yang kita ucapkan betul-betul terwujud pada suatu masa nanti. Pemirsa yang berbahagia, tidak cukup sebagai orang iman itu hanya berbahagia di dunia, tetapi permintaan kita sudah sampai ingin berbahagia di akhirat. Itu apa maksudnya? Kita sudah mencanangkan diri kita untuk selalu beramal soleh, beramal yang akan mendatangkan kita bahagia di akhirat kelak karena kita dimasukkan surganya. Wa qina adzabannar, dan kita pun mohon perlindungan Allah agar kita tidak dimasukkan nerakanya, karena kita merasakan bahwa dimasukkan neraka itu jelas tidak enak. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, kita sadar untuk beribadah, kita sadar tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan kita sadar untuk apa kita hidup di dunia ini dan untuk apa kita hidup di akhirat nanti. Semua adalah dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan akhirat bahagia, kehidupan dunia bahagia akan terwujud manakala kita menjadi orang-orang yang gemar beribadah, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang santun, yang peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.